Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan kisah-kisah para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian Gunung Marapi Sumatera Barat pada tahun 2018 yang dialami oleh Benny Ambon, teman dari Egy Pratama, yang kisahnya kita pernah angkat saat pendakian mistis ke Gunung Rinjani. Bagi yang ingin menonton kisah Egy, linknya kita taruh di bawah ya. Dalam kisah pendakian ini, mereka bertemu dengan rombongan yang pendakinya salah satunya kesurupan, dan Egy yang punya kelebihan menolong mereka. Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Benny Ramadhani. Biasa dipanggil dengan sebutan Benny Ambon. Lebih akrabnya dipanggil Ambon. Mungkin teman-teman saya memberi panggilan seperti itu karena saya memiliki kulit dan wajah seperti orang Ambon. Saya adalah salah satu teman dekat, atau bisa dikatakan saudara dengan Egy Pratama. Karena hampir semua teman dan sanak saudara Egy mengenali saya. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2018, pada sholat Asyar, saya, Egy, Abi dan Taufik melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Bukit Tinggi Sumatera Barat yang bertujuan untuk mendaki Gunung Marapi di Sumbar. Ini kali kedua saya diajak oleh Egy untuk melakukan pendakian, sekaligus membawa temannya, yaitu Abi dan Taufik. Mereka berdua adalah teman SD Egy, dan mereka belum pernah melakukan pendakian. Pendakian ini sudah kami rencanakan sebulan sebelum keberangkatan, jadi bisa dikatakan persiapan kami sangat matang untuk melakukan pendakian ini. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul 4 pagi, kami sampai di base camp pendakian Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat yang terletak di Batu Plano. Setelah sholat subuh berjamaah, kami memulai pendakian Gunung Marapi. Seperti biasanya, sebelum melakukan pendakian, biasanya Egy memberikan arahan kepada temannya, yaitu menjaga adab selama pendakian, terutama sikap dan perkataan. Setelah Egy menjelaskan semuanya kepada temannya, yaitu Abi dan Taufik, kami tidak lupa untuk membaca doa dan mengecek lagi perlengkapan. Selama di perjalanan, kami sering bercerita dan bercanda. Kadang, sekali-kali Egy bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah dan memberi pengetahuan tentang ilmu agama. Perjalanan kami bisa dikatakan santai karena Abi dan Taufik masih pemula dalam pendakian ini. Setelah melewati pos BKSDA, Egy menyarankan untuk kami beristirahat di pos mata air sesudah hutan bambu. Di sana ada seperti bangunan dari batu yang sudah disemen dan ada tiang penyangga untuk atap bangunan tersebut. Sekitar pukul 7 pagi, kami sampai di bangunan tersebut untuk melakukan istirahat dan untuk tidur sejenak. Maklum, selama perjalanan, kami belum melakukan tidur. Di sebelah bangunan itu, ada tanah datar untuk kami tidur, tetapi hanya cukup untuk 3 orang. Jadi Egy menyarankan agar saya, Abi, dan Taufik yang tidur di sana. Sedangkan Egy, dia mengatakan untuk menjaga carrier dan peralatan. Setelah matras dan selimut kami siap untuk melakukan tidur, kami bertiga tidur, dan Egy berjaga. Sebelum tidur, Egy berkata bahwa kami akan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 11 siang. Pada saat bangun dari tidur, sekitar pukul 10, dan saya tidak lagi melihat Egy di tempat sebelumnya. Jadi saya berinisiatif untuk membangunkan Abi dan Taufik, sembari bertanya keberadaan Egy. Tidak lama kemudian, ada pendaki yang mengatakan kepada saya bahwa Egy sedang istirahat di dalam salah satu tenda teman pendaki itu. Kemudian saya melihat Egy memang benar-benar tidur di dalam tenda tersebut. Tak lama kemudian, Abi yang mengetahui bahwa Egy sedang tidur, langsung menyusulnya
dan melanjutkan tidurnya di sebelah Egi. Sayangnya, tenda itu hanya untuk 2 orang saja. Jadi saya dan Taufik tetap melanjutkan tidur di posisi sebelumnya. Sekitar pukul 11, saya mendengar suara Abi yang berkali-kali memanggil nama Egi untuk bangun. Sayangnya Abi tidak mengetahui bahwa Egi biasanya bisa bangun setelah ditarik salah satu jempol kakinya. Setelah kami semua bangun, rombongan pendaki asal Padang yang memberikan tumpangan Egi dan Abi tidur itu telah menyiapkan energen untuk kami. Begitu beruntungnya kami saat itu. Sudah diberikan tempat untuk tidur, diberikan juga energen, kopi, dan makanan ringan. Lumayan untuk mengisi perut setelah bangun tidur. Setelah berbincang dan mengucapkan terima kasih kepada pendaki asal Sumbar itu, kami melanjutkan perjalanan ke cadas Gunung Marapi. Sekitar pukul 12.30, Egi meminta kami untuk berhenti di kedai terakhir sebelum memasuki pos pintu angin agar melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, sekaligus melakukan makan siang. Setelah sholat dan makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke cadas Gunung Merapi. Di tengah perjalanan, saya memutuskan untuk meninggalkan Egi, Abi, dan Taufik. Karena pada saat itu, pendakian Merapi sangat banyak pendaki yang naik. Maklum, pendakian hari libur, memang banyak yang mendaki. Apalagi waktu kami mendaki ini, pada hari Jumatnya, tanggal merah. Jadi jalur pendakian ramai, sehingga sekali-kali jalannya macet. Saya berinisiatif berjalan duluan untuk mengambil posisi tenda di cadas Gunung Merapi. Takutnya tidak kebagian tempat, dan kami harus dipaksa melanjutkan perjalanan untuk ngecamp di lapangan sebelum puncak Gunung Merapi. Karena takut tidak kebagian tempat, saya melanjutkan perjalanan sendiri, menerabas pendaki-pendaki lain di jalur. Sebelum sampai cadas Gunung Merapi, saya terkena hujan dan memaksa saya mempercepat langkah sampai ke kedai dekat cadas Gunung Merapi. Oh iya, di Gunung Merapi ini ada kedai di cadasnya yang biasa buka cuma hari libur saja. Sesampainya di kedai, saya melihat sudah banyak pendaki lain yang berteduh dari hujan, sehingga saya melanjutkan perjalanan untuk mencari tenda pendaki untuk menghindari hujan. Sesampainya di tenda salah satu pendaki dari Sumbar, saya diberikan kopi hangat dan cemilan, sembari menunggu hujan reda, dan sembari menunggu Egi dan yang lainnya sampai di cadas. Setelah hujan reda, saya mencari tempat tenda di cadas Gunung Merapi. Cadas Gunung Merapi adalah batas vegetasi gunung yang biasanya kebanyakan pendaki mendirikan tenda di cadas ini. Setelah saya berkeliling mencari tempat tenda, ternyata penuh, dan saya tidak melihat lagi tempat untuk meletakkan tenda. Karena cadas ini didominasi oleh jurang, bebatuan, dan posisi tanah tidak rata. Jadi sulit untuk mencari lokasi mendirikan tenda. Sekitar pukul 5 sore, Egi, Abi, dan Taufik sampai di cadas. Mereka memanggil-manggil nama saya. Setelah menjumpai mereka bertiga, Egi bertanya, kenapa belum mendirikan tenda? Apakah tidak ada lokasi yang bagus untuk mendirikan tendanya? Lalu saya jawab, tidak ada lagi. Semua lokasi yang bagus untuk mendirikan tenda sudah ada yang menempati. Egi mencari-cari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda, yang kontur tanahnya didominasi oleh bebatuan, dan posisi tanahnya tidak rata. Tetapi lumayanlah untuk tidur di malam ini. Setelah mendirikan tenda, mengambil air, dan memasak, tidak lama kemudian hujan deras turun lagi. Perkiraan hujannya memasuki waktu maghrib. Terpaksa kami melakukan sholat berjamaah di dalam tenda. Setelah sholat, kami makan dan bercerita sembari menunggu masuknya waktu sholat isya. Sedangkan hujan belum juga reda, pendaki lain masih lalu lalang mencari tempat lokasi untuk mendirikan tenda. Pada saat masuk waktu sholat isya, hujan tidak juga kunjung reda. Lagi-lagi, kami melakukan sholat berjamaah di dalam tenda. Selesai sholat isya, Egi menyarankan untuk tidur, dikarenakan besok subuh, kami akan melakukan summit attack setelah sholat subuh. Tetapi saya seperti biasanya, di gunung, mendatangi tenda-tenda tetangga untuk berkenalan dan mengopi. Dikarenakan hujan sudah reda dan saya juga belum bisa tidur. Kemudian Egi ikut juga keluar tenda dan ikut bersama saya mendatangi tenda-tenda pendaki lain. Seperti biasanya juga, Egi pada malam harinya di atas gunung hanya menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju. Katanya mencari udara segar untuk tubuhnya. Padahal udara cukup dingin, sehingga pendaki lain yang melihat Egi geleng-geleng kepala. Dan ada yang memanggilnya dengan sebutan kulit badak Gunung Merapi.
Setelah bercengkrama dengan pendaki lain, saya dan Egi masuk dalam tenda untuk tidur. Di dalam tenda, Abi dan Taufik belum juga tidur. Kemudian Abi dengan wajah penasaran bertanya kepada Egi. Ki, dari tadi aku dengar pendaki lain memanggil nama temannya. Kayaknya ada teman pendaki yang belum sampai di tendanya deh. Bisa jadi, Bi. Soalnya kan ramai yang mendaki hari ini. Mungkin ada temannya yang pisah dari rombongannya karena ramai yang naik. Terus hilang berarti temennya tuh Gi. Entahlah, Bi. Kalau hilang, nyari kerja namanya tuh. Udah, tidur-tidur. Besok summit habis subuh. Kalau cuaca mendukung. Sekitar pukul 11 malam, hujan datang lagi dengan deras dan beberapa kali angin kencang. Sehingga kami terbangun karena tenda ada yang bocor. Lucunya, di dalam tenda ada getaran yang meningkat, yang pendaki lain tidak merasakannya. Hanya di tenda kami saja. Abi menggigil kedinginan, sehingga mengakibatkan getaran meningkat. Setelah dicek oleh Egi, ternyata Abi hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi dirinya dari dingin. Dan kami tertawa, karena sebelumnya Egi menyarankan untuk membawa SB atau sleeping bag atau selimut yang tebal untuk melindungi diri dari dingin. Tapi Abi malah membawa satu kain sarung, pantas dingin, dan mengakibatkan getaran meningkat. Kemudian Egi menyarankan agar selimut yang saya gunakan diberikan kepada Abi, sedangkan saya menggunakan jaket dan kain sarung Abi itu. Pada pukul 1 pagi, Egi membangunkan saya dan mengajak saya mengambil air untuk wudhu dan stok air untuk keperluan kami. Saya sangat terkejut. Egi mengajak saya ambil air tengah malam pada saat pendaki lain sudah tidur. Dan suasananya sunyi, dingin dan gelap. Tetapi Egi tetap bersikeras mengajak saya mengambil air. Karena takutnya besok, airnya udah gak ada lagi. Atau tercemari oleh banyaknya pendaki yang mengambil air. Kami berdua pun mengambil air. Abi dan Taufik tinggal di tenda. Tetapi mereka takut katanya. Egi meyakinkan mereka untuk tidak takut dan mengobrol. Di perjalanan, saya lihat Egi mengobrol sendiri sambil di tempat ambil air. Setelah ambil air, kami pun kembali ke tenda. Oh iya, Egi ini memiliki sesuatu yang lain atas izin Allah. Dia tidak mau dikatakan indigo atau semacamnya, karena orang seperti dia disebut kasyaf. Ini saya katakan karena ada beberapa orang menyebut dia seperti itu, karena dilihat dari keimanan, sikap, dan ibadahnya. Setelah sholat subuh, kami packing untuk melakukan summit attack. Tetapi Abi mengatakan bahwa subuh ini sangat dingin dan lebih baik ke puncaknya setelah matahari terbit agar tidak terlalu dingin. Jadi sekitar pukul 8 pagi, kami mulai perjalanan untuk menuju puncak Gunung Marapi. Dan pukul 9, kami tiba di Tugu Abel. Kemudian melakukan foto-foto sebentar dan melanjutkan perjalanan ke puncak Merpati, yaitu puncak Gunung Merapi yang tertinggi. Sekitar pukul 10, kami sampai di puncak Merpati, puncak tertinggi di Gunung Merapi, dengan ketinggian 2.891 mdpl. Kami berfoto sebentar dan melanjutkan turun ke Taman Edelweiss Gunung Merapi. Sesampainya di Taman Edelweiss, kami menikmati pemandangan dan udara di taman tersebut. Tetapi Egi memanggil Abi dan Taufik untuk melihat temuannya. Egi memperlihatkan kepada kami bekas pecahan telur bebek di sekitaran batu. Tetapi yang hilang hanya kuning telurnya. Kami saling memandang dan bertanya kepada Egi apa yang sedang terjadi. Kemudian Egi tidak menjawab dan mengajak saya untuk mengambil air untuk perbekalan kembali ke tenda. Setelah mengambil air untuk perbekalan, dari raut wajah Egi seperti gelisah dan cemas. Sepertinya akan ada terjadi sesuatu. Baru beberapa langkah kami berjalan untuk kembali ke tenda, tiba-tiba kabut tebal menghampiri Taman Edelweiss Gunung Merapi, sehingga jarak pandang sangat pendek karena dihalangi oleh kabut tebal. Dan Egi menyarankan untuk kami jalan berdekatan, bahkan beberapa kali kami bergandengan karena tebalnya kabut. Sebelum sampai di puncak Merpati, kami melihat ada beberapa rombongan yang sepertinya trouble. Tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak Merpati agar cepat sampai di tenda. Sesampainya di puncak Merpati, kami istirahat sejenak untuk menikmati pemandangan sekitar puncak. Terlihat Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek. Terlihat juga Gunung Kerinci dan Gunung Talang. Di sebelah kami duduk,
ada pemandangan laut. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju tenda kami yang tadi berada di cadas. Sesampainya di lapangan bola, terlihat ada beberapa tenda pendaki. Kemudian Egi berinisiatif untuk datang ke tenda pendaki lain untuk meminta sedikit biskuit untuk perbekalan kami menuju tenda, dikarenakan logistik yang kami bawa tadi sudah habis. Sesampainya di salah satu tenda pendaki lain, kami mencoba meminta logistik biskuit Roma yang terlihat jelas di pojokan tenda mereka. Tapi mereka tidak memberikannya, dan kami mendatangi tenda di sebelahnya, dan ternyata sama. Mereka tidak mau memberikan biskuit Roma juga. Di dalam tenda, terlihat perempuan tergeletak sambil dipegangi oleh teman-temannya. Kemudian saya bertanya kepada perempuan tersebut. Salah satu pendaki menjawab bahwa temannya hanya kecapean. Tetapi aneh, kenapa tangan dan kakinya ditahan, sedangkan perempuan itu seperti menahan sakit. Saya mendatangi Egi untuk meminta dia melihat perempuan yang dalam tenda. Benar saja, ada yang tidak beres dengan perempuan tersebut. Setelah Egi memegang kaki kiri perempuan itu langsung menangis menjerit. Sehingga rombongan pendaki ini terkejut apa yang sebenarnya terjadi kepada teman perempuan mereka ini. Dan Egi mengatakan bahwa mereka melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba Egi pergi dan berlari ke arah puncak entah apa yang dilakukannya. Terlihat jelas, Abi dan Taufik tampak cemas dengan apa yang terjadi. Mereka menanyakan kepada saya apa yang sedang terjadi. Saya jawab, tenang aja. Lebih baik kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah sambil berzikir. Abi dan Taufik terlihat cemas. Egi belum juga balik entah apa yang dilakukannya. Pergi hanya mengatakan, tunggu di sini jangan kemana-mana. Saya, Abi dan Taufik, dan rombongan pendaki dalam tenda sama-sama cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan teman perempuan rombongan pendaki ini meronta-ronta dan menangis, terkadang tertawa, kemudian menjerit. Saya mencoba berkomunikasi dengan rombongan pendaki ini. Ternyata mereka ini rombongan dari kota Padang, dan mereka juga dari Taman Edelweiss tadi. Saya bertanya dalam hati, apakah rombongan mereka yang tadi trouble di Taman Edelweiss? Tiba-tiba, Egi muncul dan langsung menunjuk perempuan tersebut. Setelah Egi membacakan ayat Al-Quran, perempuan tersebut sudah mulai bisa diajak komunikasi. Dan teman-temannya bertanya tentang perempuan itu. Dari nama, asal, sama siapa aja kesini. Ada berapa orang, dan yang lainnya yang menyangkut pribadi perempuan tersebut. Anggap saja nama perempuan ini Melati. Egi mencoba berkomunikasi dengan Melati. Dan Melati merespon baik. Tetapi ada yang aneh dari Melati ini. Kenapa dia tidak bisa membuka matanya saat diajak bicara oleh Egi. Ternyata salah satu temannya memberikan balsam ke kantong matanya Melati, sehingga Melati perih apabila ingin membuka matanya. Kami semua tertawa mendengar penjelasan temannya yang memberikan balsam ini. Setelah Melati membuka matanya yang merah dan terasa perih, kami berpamitan dengan rombongan dari kota Padang ini. Sebelum berpamitan, ternyata mereka memberikan kami biskuit Roma yang kami minta tadi. Tadinya tidak mau memberikan kami biskuit. Setelah dibantu oleh Egi, mereka baru mau memberikan biskuit ke kami. Alhamdulillah, memang sudah rezeki kami. Sekitar 10 meter kami berjalan, meninggalkan tenda pendaki asal Padang itu, mereka meneriaki kami dan kembali meminta pertolongan karena temannya kembali kambuh seperti tadi. Kami pun kembali ke tenda. Egi melihat kondisi perempuan itu dan menganjurkan untuk turun dengan rombongan kami. Tetapi mereka menolak. Dan Egi berinisiatif meminta air 1 botol untuk dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian diminumkan ke Melati tersebut. Alhamdulillah, Melati kembali sadar dan bisa berkomunikasi dengan temannya. Di saat kami mau melanjutkan perjalanan menuju tenda, terlihat Abi berdiri di atas batu besar membelakangi kami. Taufik yang melihat itu tidak wajar memanggil Egi untuk melihat Abi. Tetapi Egi mengatakan Abi aman-aman saja. Kemudian, saya dan Taufik memanggil nama Abi berulang kali, sampai Abi membalikkan badan dan berkata, Diamlah dulu, aku lagi berdoa. Kalian ribut aja manggil-manggil. Mendengar perkataan Abi itu, kami bertiga tertawa. Di perjalanan menuju tenda, kami bertanya pada Egi, apa yang terjadi kepada Melati tadi. Tetapi Egi hanya menjawab, ada sesuatu yang mereka lakukan. Dan kami mencoba memahaminya. Tetapi Abi dan Taufik
masih terlihat cemas dan takut. Abi berulang kali bertanya kepada Egi. Gi, aman kita ini kan? Aman, Bi. Serius lagi, kau baru selesai bantu orang tuh soalnya. Gak ada yang ikut atau aneh-aneh kan Gi? Gak ada, Bi. Aman, ayo, tenanglah. Oke lagi, kalau kau bilang aman, lega aku rasanya. Takutnya setelah kau bantu orang itu, kita jadi sasarannya lagi. Gak ada, Bi. Tenang aja lah. Inamal ngamalu biniat. Niat kita baik bantu orang tuh. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga selamat kita sampai bawah. Sesampainya di tenda, kami makan siang, sholat zuhur, dan langsung packing untuk turun. Kami berjalan turun sudah cukup sore, dikarenakan melong rombongan pendaki asal kota Padang tadi tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan sih. Kami sampai di base camp pendakian Gunung Marapi sekitar pukul 10 malam. Di perjalanan sebelum sampai di base camp, ada salah satu rombongan pendaki kota Padang tadi menyusul kami karena temannya kembali kambuh dan Egi menyarankan untuk meminta bantuan kepada pihak base camp. Sampainya di base camp, Abi sujud syukur. Semua pendaki yang berada di base camp melihat Abi. Pihak base camp bertanya kepada setiap pendaki yang ada di sekitaran base camp, siapa yang tadi siang menolong Melati, rombongan pendaki asal kota Padang, di lapangan Gunung Merapi tadi siang. Dengan spontannya, Abi menjawab. Teman saya yang bantu tadi. Tapi Egi yang sudah menyadari hal itu langsung pergi ke kamar mandi base camp untuk membersihkan dirinya karena belum sholat maghrib dan isya. Dia ingin melaksanakan sholat jamak akhir. Sementara Abi dan Taufik sibuk menjelaskan kronologi bagaimana Egi menolong Melati, rombongan pendaki kota Padang tadi. Setelah semuanya selesai, kami langsung menuju ke tempat makan malam. Dan keesokan paginya, kami kembali jalan ke Pekanbaru. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya lagi membujuk Egi juga untuk mengirimkan cerita versi dia pada saat pendakian Gunung Merapi ini. Semoga saja Egi berkenan dan mau menuliskan ceritanya. Sekian, wassalam.